Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhat tulab wat thayyibat. Para penuntut ilmu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sesi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada domain mahwal insan. Apa itu manusia dan tipologinya. Video ini adalah pengantar penjelasan tentang al-insan, manusia dalam pandangan psikologi Islam dan tipologinya. Kita akan bahas secara detail tipologi-tipologi itu berdasarkan dalil secara akli dan secara nakli. Dua dalil yang akan kita sampaikan, nakli dan akli. Dalil berdasarkan nas, Al-Quran dan hadis, dan dalil pendapat para ahli. Pendapat para ahli. Saudara yang saya hormati, pembahasan dengan al-insan pada kuliah-kuliah sebelumnya kita telah paparkan objek kajian dari psikologi adalah insan, manusia. Jadi objek kita adalah manusia yang dinamis dengan semua kompleksitas problemnya. Psikologi barat melihat manusia sebagai objek dari sisi kejiwaan dan perilakunya. Perilaku yang ditampakkan. Perilaku negatif atau positif. Normal atau tak normal. Psikologi barat hanya melihat simptom-simptom, gejala-gejala yang nampak saja. Memiliki ciri-ciri yang nampak saja. Yang ditunjukkan melalui uji skala atau tes yang menunjukkan orang ini mengalami baik dalam perilaku atau buruk dalam perilaku. Normal atau tak normal. Normal atau abnormal. Seperti itu. Yang tampakkan hanya perilaku-perilaku yang jelas dan kasat mata. Nah, dalam psikologi Islam, terutama dalam hal pembahasan psikologi ibadah, membahas tentang bahwa manusia adalah mukallaf, orang yang terkena beban hukum, orang yang telah mendapatkan syariat. Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali untuk liya'budun, beribadah. Jadi ibadah itu diturunkan, disyariatkan hanya untuk manusia. Untuk manusia. Itu tak berarti bahwa Allah membutuhkan manusia untuk mewujudkan eksistensinya. Bukan. Ibadah itu bukan kembali kepada Allah. Ibadah itu secara prinsip untuk manusia itu sendiri. Ibadah puasa, saum. Berapa banyak orang menggunakan puasa sebagai bahagian dari terapi. Saya kasih contoh. Kolesterol, asam urat, diabetes. Apa terapi yang paling baik? Saum. Orang yang rajin puasa sunnah atau puasa Daud akan sehat fisiknya secara alamiah. Dan sebaliknya orang yang terlalu banyak makan justru mengakibatkan berbagai macam penyakit. Itu sunnatullah. Jadi ibadah yang Allah syariatkan, yang kita bahas dengan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh khusus yang Allah syariatkan, begitu aturannya, seperti itu ketentuannya, mengandung manfaat, kebaikan untuk manusia itu sendiri. Jadi pembahasan al-insan dalam konteks psikologi ibadah, tidak pembahasan al-insan yang dibahas dalam psikologi Islam, meliputi nafs, akal, qalb, teori barat, ego, superior. Enggak, kita tidak membahas aspek psikisnya. Kita membahas kenapa syariat ibadah dibebankan kepada al-insan, manusia, sebagai mukallaf, sebagai orang yang terkena beban hukum. Kenapa tidak disyariatkan kepada hewan? Kenapa tidak disyariatkan kepada gunung? Kenapa tidak disyariatkan kepada tumbuh-tumbuhan? Kenapa Allah syariatkan kepada manusia? Oleh karena itu maka pembahasannya akan lebih dalam ketika kita membahas
topik-topiknya lebih dahulu. Nah, ada lebih kurang 8 topik pembahasan tentang manusia dan tipologi manusia. Topik pertama yang kita bahas adalah Allah syariatkan dalam Al-Quran, misalkan surah Al-Fajr, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam hati. Kenapa ada manusia yang hidupnya tenang? Meskipun tidak terkenal, tidak punya uang, tidak kaya, tidak terhormat, tapi dia tenang. Sebaliknya ada setengah manusia yang hidupnya populer, hartanya berlimpah, tapi tak bisa tidur. Berapa banyak orang yang mengalami insomnia? Berapa banyak pula orang yang hidupnya hanya sederhana tapi tenang? Nah, aspek tenang inilah menjadi tipe pertama manusia. Oke, Allah menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan ketenangan seperti apa yang membawa orang itu sehat secara fisik dan psikis. Ya, kita akan bahas makna ketenangan dalam diri manusia. Topik yang kedua itu spiritual, iman. Nabi SAW mengajarkan kepada al-iman yazid wa yankus, tambah dan menurun. Menambah dan menurun itu sifat. Ya, sifat bahwa menunjukkan spiritual, keimanan, belief, kepercayaan kepada Allah itu dapat naik dan turun. Seperti mana juga kita yang beribadah. Bagi non-muslim juga demikian. Ya, percaya kepada Tuhan itu ada kalanya naik, memuncak, dan kita betul-betul menjadi tampak seperti orang-orang saleh. Sebaliknya, ketika mungkin karena sebab tertentu kita semakin kendor dan jauh dengan Tuhan. Seorang muslim juga demikian. Solat yang 5 waktu kita lakukan. Setiap hari bobot solat itu memiliki derajat yang berbeda. Dalam khusyuknya dan dalam persiapan kita. Contohnya solat zuhur hari ini beda dengan solat zuhur kemarin. Ya, bukan karena mood saja, tapi ada sesuatu sebab yang memang Allah syariatkan kepada manusia, dan itu banyak faktor. Nanti kita akan bahas bagaimana spiritual, ya, spiritual Islam, bagaimana rasa keberagamaan Allah tumbuhkan. Maaf ya, manusia terlahir itu punya fitrah. Fitrahnya apa? Bertuhan. Hatta sampai orang ateis pun sebenarnya punya fitrah bertuhan. Kalau kita baca literatur Al-Quran, nanti kita akan bahas ayatnya satu persatu. Kalau kita baca literaturnya, maka sebelum bayi itu Allah hidupkan, Allah bertanya. Bukankah kita selalu mendengar ayat Al-Quran yang disampaikan oleh para ustadz kita? Alastu birabbikum. Tuhan kita itu bertanya kepada janin. Bertanya kepada janin, siapa aku? Kalau janin itu menjawab, anta rabbi, engkau lah Tuhanku, maka Allah hidupkan. Tapi kalau dia tak menjawab, maka Allah akan wafatkan janin itu. Jadi memang religius, sifat bertuhan atau mengaku Tuhan itu jadi fitrahnya, jadi sifat semula jadinya, sifat alamiahnya manusia. Yang ketiga, yang keempat itu keluh kesah. Manusia itu memiliki sifat keluh kesah, dan ini menjadi ciri. Ya, ciri pertama tadi itu ketenangan, tentu pasti ada lawannya. Ya, ini tidak tenang. Kemudian memiliki spiritualitas. Hewan tak memiliki spiritual. Kambing tak memiliki, tumbuh-tumbuhan, gunung tak memiliki spiritualitas. Tapi kalau memiliki pun dalam bentuk yang lain. Oke, kemudian keikhlasan. Yang ketiga keikhlasan, ikhlas. Yang ketiga ikhlas. Nah, ikhlas dituntut. Orang itu diterima amal solehnya karena 2 perkara, ya. Yang ketiga itu ikhlas, yang pertama tadi ketenangan jiwa, yang kedua spiritualitas, yang ketiga ikhlas. Orang itu diterima semua amal ibadahnya itu karena 2 perkara. Perkara pertama adalah ikhlas, kedua mengikuti Rasulullah. Jadi ibadah mahdoh diterima oleh Allah karena 2 perkara. Apa dia? 1, ikhlas lillah. Itu perintah Allah, itu yang diajarkan Rasulullah. Solat itu zuhur 4 rakaat, iya, sami'na, aku jalankan. Puasa Ramadan 1 bulan, sami'na wa ata'na. Apalagi, kalau junub harus mandi, sami'na wa ata'na. Oke,
Kalau solat harus taharah, harus wudu, sami'na wa ata'na. Rukun wudu, aturan wudu, kaifiat dan tata cara wudu begitu, sami'na wa ata'na. Tak bisa diganti wudu itu dengan hand sanitizer. Sudahlah, kan aku sudah cuci dengan hand sanitizer. Aku sudah pakai tisu basah untuk membasuh muka dan bahkan tak ada bakteri lagi. Maka saya sudah suci. Anda tidak bisa, tidak demikian. Tidak demikian. Jadi ibadah mahdoh itu memiliki dua syarat. Yang syarat pertama adalah ikhlas. Syarat yang kedua itu ittiba' ala Nabi. Ngikuti apa yang ditunjukkan Nabi. Oke. Ini tipologi. Yang ketiga, ikhlas dalam Islam. Yang keempat baru tadi keluh kesah. Jadi keluh kesah itu sifat atau tipologi manusia. Allah jelaskan khuliqal insanu halu'a. Memang Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Kalau dia dapat nikmat, dia berkeluh kesah. Kenapa dapatnya cuma segini? Mestinya kan harus segitu. Kalau dia dapat nikmat. Kalau dia tidak dapat nikmat atau dapat musibah, lebih berkeluh kesah. Jadi berkeluh kesah itu memang potensi manusia. Tinggal bagaimana Anda dengan kesolehan dan ilmu yang ada pada Anda bisa manage. Yang kelima, yaitu manusia itu al-jahil waz-zalim. Manusia itu sifat semula jadinya, selain sifat hasan, sifat karim, sifat baik dan sifat mulianya, tetapi juga memiliki sifat al-jahil waz-zalim. Jahil dan zalim. Jahil di sini bisa makna jahlun, yakni bodohan. Bodoh bukan tak terdidik, bodoh bukan dungu, bodoh bukan idiot. Tapi al-jahil di sini tidak diberi hidayah dalam hatinya untuk menerima kebenaran. Banyak contohnya. Jahil boleh jadi orang terpelajar, tapi dia tidak paham dengan syariat. Zalim juga demikian. Zalim juga demikian. Kadang membuat sebuah kebijakan menurut si pembuat kebijakan adalah kebaikan, tapi yang menerima adalah sebuah kezaliman. Berhati-hatilah dengan sifat al-jahil wa zalim. Kita akan bahas sifat jahil wa zalim. Jahil dan zalim luar biasa, ini sifat yang biasanya berada pada penguasa atau orang-orang yang lebih terpandang, yang tampak lebih terpelajar. Karena perbedaan persepsinya tentang kalimat zalim dan jahil. Selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh itu kesempurnaan. Paripurna. Kesempurnaan manusia dibanding hewan, kesempurnaan manusia dibanding tumbuh-tumbuhan, kesempurnaan manusia dibanding yang lain, setan atau jin dan seterusnya. Allah ciptakan itu dengan semua kesempurnaan. Apa saja yang dikatakan sempurna? Kenapa manusia disebut insan kamil, insan yang akmal, yang sempurna? Terus sempurnanya apakah sama dengan sempurnanya Tuhan Allah? Apakah kesempurnaan pada manusia dibanding dengan Allah yang maha lebih sempurna? Nah, ini ada pembahasan yang akan kita detailkan pada 9 topik. Yang ke-6 itu ya, yang ke-6 kesempurnaan. Yang ke-7 introspeksi diri, belajar mengaca diri. Jadi manusia itu Allah berikan sifat ketika dia memiliki hati yang lembut, mereka akan ihtisab bin nafsi. Menghisap dirinya, mengaca dirinya, melihat dirinya. Jadi sifat orang yang mampu melakukan introspeksi diri, menghisap dirinya, menakar dirinya, membuat refleksi pada dirinya, sungguh dia adalah insan yang paripurna. Ini tipologi yang sangat luar biasa dan memiliki kesehatan jiwa yang sungguh luar biasa. Yang ke-8, penguatan, bertambah kuatnya rasa keimanan. Jadi kalau sebelumnya biasa saja, terus sejalan dengan perkembangan umur, perjalanan hidup, pengalaman, orang itu akan bertambah iman. Jadi iman dan pengalaman hidup menjadi bahagian yang dinamis bagi seorang individu al-insan. Pengantar ini ya, 8 aspek tentang tipologi ini. Insya Allah kita akan bahas tipologi manusia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kibar majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.